Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Jayapura. Pada video ini saya akan melaporkan hasil kerja saya pada tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Oke, jadi pada tugas praktik 2 ini, mata kuliah jaringan komputer, itu kita diberikan tugas yaitu implementasi TCP atau IP. Jadi di sini materi praktikumnya kita diharapkan dapat menggunakan CMD, dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP atau IP, dan dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP-nya. Langsung saja, di sini saya buka CMD. Oke, jadi perintah-perintahnya itu adalah kita disuruh menjelaskan perintah-perintah dari CD, CLS hingga di net. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu CD. Jadi CD adalah singkatan dari change directory yang gunanya untuk mengubah directory. Jadi contohnya di sini saya pakai CD dokumen. Maka di depan kata HP ini ada tambahan kata yaitu dokumen. Jadi dia mengubah directory ke dokumen. Oke, lanjut ke nomor 2 yaitu CLS atau clear screen yang gunanya untuk membersihkan layar CMD dari semua teks yang ada sebelumnya. Jadi ketika saya enter, maka tulisan-tulisan yang di atasnya itu akan terhapus. Oke, seperti itu. Lanjut ke perintah yang ketiga yaitu CLS garis miring dengan tanda tanya. Jadi gunanya ini untuk menampilkan informasi tentang sintaks dari pengguna perintah CLS. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi clear the screen dan CLS. Lanjut ke perintah yang keempat yaitu dir dengan garis miring tanda tanya. Jadi gunanya itu untuk menampilkan informasi tentang sintaks dan pengguna perintah dir. Jadi ketika saya enter, maka opsi-opsinya akan seperti ini. Jadi /A untuk menampilkan file, /B untuk menampilkan hanya nama file, /S untuk menampilkan file, dan /W untuk menampilkan file dari directory dalam format lebar. Lanjut ke perintah yang kelima yaitu ifconfig. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola konfigurasi jaringan TCP atau IP pada komputer. Jadi ketika saya enter, kita dapat melihat IP, subnet mask, dan gateway default, melihat tentang adapter jaringan, mengatur dan memperbaharui alamat IP, melepaskan dan memperbaharui alamat IP yang diperoleh oleh DHCP. Lanjut ke perintah nomor 6 yaitu ifconfig garis miring dengan alat. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang konfigurasi jaringan TCP atau IP pada komputer. Jadi ketika saya enter, kita dapat melihat informasi lengkap tentang alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, adapter jaringan, alamat MAC, dan informasi DHCP. Lanjut ke perintah nomor 7 yaitu ifconfig dengan garis miring tanda tanya. Jadi gunanya itu untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang perintah ifconfig. Jadi ketika saya enter, kita dapat melihat opsi-opsi yang tersedia seperti ini. Jadi ada contohnya ada
ifconfig/all, ifconfig/renew, dan ifconfig/release. Lanjut ke perintah nomor 8, yaitu ifconfig/release. Jadi perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP. Jadi ketika kita menjalankan perintah ini, komputer akan mengirimkan permintaan ke server DHCP untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan. Oke, lanjut ke perintah nomor 9. Jadi perintah ini, perintah nomor 9 yaitu ifconfig/renew. Jadi perintah ini digunakan untuk memperbaharui alamat IP yang diperoleh dari DHCP. Jadi dia memperbarui alamat yang tadi sudah kita hapus ya. Jadi ketika saya menjalankan perintah ini, komputer akan mengirimkan permintaan ke server DHCP untuk memperoleh alamat IP baru atau memperbaharui alamat IP yang sudah ada. Jadi ketika saya enter, jadi di sini kita dapat mendapatkan alamat IP baru dari DHCP server. Kita dapat mengalami masalah jadi perintah ini tuh berguna untuk ketika Anda mengalami masalah jaringan dan ingin memperbarui konfigurasi IP-nya. Lanjut ke perintah nomor 10, yaitu ifconfig dengan display DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan change dari DNS atau domain name system pada komputer. Jadi ketika saya menjalankan perintah ini, kita dapat melihat daftar catatan DNS yang tersimpan dalam cache tersebut. Saya enter. Oke, tampilannya kan seperti ini. Jadi kita tuh dapat melihat nama domain, alamat IP, jenis catatan DNS, dan lain sebagainya. Dan perintah ini juga berguna untuk melihat catatan DNS yang telah di-cache dan memahami bagaimana komputer kita menyelesaikan nama domain ke alamat IP dan troubleshooting masalah DNS. Lanjut ke perintah nomor 11, yaitu ifconfig DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk membersihkan cache DNS atau domain name system pada komputer. Jadi cache DNS ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk catatan DNS yang telah diakses sebelumnya. Jadi ketika saya menjalankan perintah ini, cache DNS akan dibersihkan dan semua catatan yang DNS tersimpan akan dihapus. Jadi ketika saya enter, jadi perintah ini itu berguna untuk mengatasi masalah DNS yang disebabkan oleh cache yang rusak atau outdated. Terus memaksa komputer untuk melakukan query DNS baru ketika mengakses situs web atau sumber daya jaringan dan menghapus catatan DNS yang tidak diinginkan atau tidak akurat. Lanjut ke perintah nomor 12, yaitu ifconfig register DNS. Perintah ini itu berguna untuk mendaftarkan kembali catatan DNS komputer pada server DNS. Jadi perintah ini itu memaksa komputer untuk memperbaharui catatan DNS-nya dengan server DNS sehingga dapat membantu mengatasi masalah DNS yang terkait dengan pendaftaran catatan DNS. Jadi ketika saya menjalankan perintah ini, itu akan memperbaharui catatan DNS pada server DNS, mendaftarkan kembali nama host dan alamat IP pada server DNS. Dan perintah ini juga berguna untuk mengatasi masalah DNS yang disebabkan oleh catatan DNS yang tidak terdaftar atau outdated dan memastikan bahwa catatan DNS komputer kita akurat dan terkini. Lanjut ke perintah nomor 13, yaitu ping. Jadi ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer kita dan perangkat lain di jaringan atau internet. Jadi ketika kita menggunakan perintah ini, kita tuh dapat mengirimkan paket data atau ke alamat IP atau nama domain tertentu
menerima respon dari perangkat yang dituju, mengukur waktu respon, latensi, dan kualitas koneksi jaringan. Jadi perintah ini juga tuh biasanya digunakan untuk menguji apakah perangkat lain di jaringan dapat dijangkau, terus juga dapat mengukur kecepatan dan kualitas koneksi jaringan, dan troubleshooting masalah jaringan atau konektivitas. Lanjut ke perintah yang nomor 14, yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan aktif, tabel routing, dan statistik jaringan. Jadi ketika saya menggunakan perintah ini, kita tuh dapat melihat daftar koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan, mengidentifikasi proses yang menggunakan koneksi jaringan, melihat tabel routing dan konfigurasi jaringan, dan mengawasi aktivitas jaringan, dan mendeteksi potensi masalah. Oke, lanjut ke tracker. Perintah ini digunakan untuk menampilkan jalur yang diambil oleh paket data dari komputer kita ke tujuan tertentu di jaringan atau internet. Jadi ketika saya mengenter perintah ini, kita dapat melihat jalur yang diambil oleh paket data dari komputer kita ke tujuan. Kita dapat melihat mengidentifikasi router dan hop yang dilalui oleh paket data, mengukur waktu respon, latensi untuk setiap hop, dan troubleshooting masalah jaringan dan konektivitas. Lanjut ke perintah yang ke-16, yaitu patching. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dan menampilkan jalur yang diambil oleh paket data dari komputer. Jadi perintah ini tuh menggabungkan fungsi ping dan tracker. Jadi ketika saya enter, kita dapat melihat mengukur waktu respon untuk setiap hop, mengidentifikasi router dan hop yang dilalui oleh paket data, dan mengukur kualitas koneksi jaringan untuk setiap hop. Oke, kita lanjut ke perintah yang ke-17, yaitu NSLOOKUP. Jadi NSLOOKUP ini biasanya digunakan untuk mencari informasi DNS atau Domain Name System tentang nama domain atau alamat IP. Jadi ketika kita menggunakan perintah ini, kita dapat melihat alamat IP yang terkait dengan nama domain tertentu, mencari nama domain yang terkait dan dengan alamat IP tertentu. Dicoba sini saya NSLOOKUP. Kita lanjut ke perintah yang ke-18, yaitu nets. Jadi perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek jaringan pada Windows. Jadi ketika kita menggunakan perintah ini, kita dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS, mengelola antarmuka jaringan seperti Wi-Fi dan Ethernet, mengkonfigurasi pengaturan firewall dan keamanan jaringan, dan mengelola pengaturan jaringan lainnya seperti routing dan NAT. Ketika saya enter, saya akan tambahkan jadi dia tuh memiliki banyak subperintah ya, seperti net interface IP, nets WLAN, dan nets firewall. Kita di sini pakai firewall aja. Lanjut ke perintah yang ke-19, yaitu route. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP pada komputer. Jadi ketika kita menggunakan perintah ini, kita dapat menampilkan tabel routing IP yang saat ini digunakan oleh komputer, menambahkan atau menghapus rute IP yang spesifik, mengubah pengaturan routing IP dan yang ada. Jadi seperti ini tampilannya.
Dan juga biasa perintah ini tuh digunakan untuk mengkonfigurasi routing IP yang spesifik untuk jaringan tertentu, troubleshooting masalah routing dan konektivitas, dan mengoptimalkan kinerja jaringan dengan mengatur rute IP yang lebih efisien. Kita lanjut ke perintah yang terakhir, yaitu net. Jadi net ini digunakan untuk mengelola jaringan, pengguna, dan sumber daya pada Windows. Jadi dengan menggunakan perintah ini, kita itu dapat mengelola akun pengguna dan grup, mengelola sumber daya jaringan seperti folder dan printer, dan mengelola koneksi jaringan dan pengaturan lainnya. Oke, itu tadi perintah pada tugas 2, yaitu mempraktekkan perintah-perintah pada TCP, menjelaskannya dan menggunakan CMD. Oke, itulah tadi hasil kerja saya. Cukup sekian dan terima kasih.